Assalamualaikum sobat. Secara teori, kita tahu bahwa kita harus siap untuk apapun. Namun pada kenyataannya, kadang-kadang kita semua merasa tidak siap untuk menangani semua rintangan itu. Hidup seperti melemparkan kita. Ada yang merasa seperti terjebak dalam situasi yang membutuhkan satu keterampilan hidup. Makanya Anda harus belajar sebelum Anda membutuhkannya. Berikut adalah beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Pertama, Anda tidak harus tahu segalanya, tetapi Anda harus bisa dengan cepat dan tanpa rasa sulit mencari tahu apa yang perlu Anda ketahui. Ini berarti belajar menggunakan internet secara efektif, belajar menggunakan perpustakaan, belajar membaca secara produktif, dan mempelajari cara memanfaatkan jaringan kontak Anda dan jenisnya. Penelitian adalah pekerjaan paling baik dalam situasi tertentu. Kedua, akuntabilitas. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada orang-orang, mereka tidak segan-segan memberi pujian. Namun ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka langsung merasa menjadi korban. Penting untuk mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pengalaman Anda itu. Seringkali sesuatu yang terjadi itu merupakan akibat dari tindakan Anda sendiri. Terkadang tindakan yang kita lakukan tidak memberikan hasil yang kita diinginkan. Namun daripada merasa menjadi korban, belajarlah dari perbuatan Anda agar Anda menjadi lebih baik pada waktu berikutnya. Ketiga, pemikiran kritis. Kami terpapar ratusan kali, jika tidak ribuan kali, lebih banyak informasi setiap hari daripada kakek buyut kita. Kemampuan mengevaluasi informasi itu, mengurutkan yang berpotensi dan berharga dari yang sepele, menganalisis relevansi dan maknanya, dan menghubungkannya dengan informasi lain itu sangat penting. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang diajarkan. Tapi sebenarnya, keterampilan berpikir kritis yang baik segera membedakan Anda dari yang lain. Keempat, menulis secara profesional. Ada banyak sekali alasan mengapa Anda harus tahu cara menulis secara profesional, mulai dari surat pengantar dasar ke email layanan pelanggan. Menulis secara profesional akan membuat pesan Anda menjadi jelas, dan suara Anda akan dihormati bahkan saat Anda tidak berbicara secara langsung. Kelima, konsistensi. Sebaiknya Anda mengikuti rutinitas olahraga baru atau mengerjakan proyek penting. Konsistensi sangat penting untuk mempertahankan kesuksesan apapun. Orang sering berhenti bekerja keras saat mencapai puncak, tetapi untuk mempertahankan posisi, Anda harus bekerja lebih keras dan lebih konsisten dalam bekerja. Keenam, mengkomunikasikan kebutuhan Anda. Teman, keluarga, dan rekan kerja Anda tidak dapat membaca pikiran Anda. Anda perlu mengomunikasikan kebutuhan Anda dengan jelas, ramah, dan bahkan dengan mengulangi bila perlu. Semakin Anda menggunakan bahasa komunikasi, semakin banyak kemanusiaan yang akan Anda lihat di dunia di sekitar Anda, dan semakin sedikit kepahitan yang akan Anda bawa dalam hati Anda. Ketujuh, mengetahui kapan harus diam. Menjaga pikiran Anda untuk diri sendiri saat Anda gelisah adalah salah satu keterampilan yang paling berharga untuk dipelajari dan tentu saja salah satu yang paling sulit. Tentu, senang rasanya melepaskan beban pada seseorang dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya Anda pikirkan, tetapi perasaan baik itu bersifat sementara. Apa yang terjadi keesokan harinya, minggu depan, atau tahun depan sudah menjadi sifat manusia untuk ingin membuktikan bahwa Anda benar, tetapi jarang efektif. Saat kita marah atau kesal, kita cenderung mengeluarkan semua yang terlintas dalam pikiran. Dalam beberapa situasi, lebih baik diam apapun pemikiran pribadi Anda. Misalnya, ketika seseorang terlalu kesal untuk mendengarkan apapun yang Anda katakan secara rasional, tidak ada gunanya menanggapi mereka. Kedelapan, meminta bantuan atau nasihat. Terkadang sulit untuk meminta bantuan karena Anda tidak ingin terlihat tidak kompeten. Tetapi cepat atau lambat, setiap orang menemukan diri mereka dalam posisi di mana mereka membutuhkan bantuan.
Pertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika Anda tidak mengenali kebutuhan Anda akan bantuan, atau jika Anda mau untuk tidak meminta apapun, Anda bisa berakhir dengan kekacauan yang sangat besar. Meminta bantuan atau nasihat bukan berarti kamu lemah. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa meminta nasihat sebenarnya diterima dengan baik dan membuat Anda terlihat lebih mampu, tidak kurang. Dengan meminta nasihat, Anda mengakui kecerdasan atau keahlian orang lain yang membuat mereka merasa baik. Kesembilan, menerima pujian dan kritik. Banyak orang merasa sulit untuk menerimanya pujian dan kritik yang membangun. Kita sering gagal menerima pujian dengan anggun, atau kita meremehkannya dan merasa malu. Namun, terkadang kita dihancurkan oleh kritik, meskipun itu valid, kita cenderung menerimanya pribadi dan perasaan. Belajar untuk sekadar mengatakan terima kasih saat mendapat pujian, dan belajar untuk memandang kritik sebagai umpan balik dapat melayani Anda dengan baik. Kesepuluh, negosiasi. Keterampilan bernegosiasi yang baik dapat menghemat banyak uang di hampir semua bidang. Anda hidup mulai dari menegosiasikan kontrak hingga membeli rumah. Keterampilan ini juga dapat membuat Anda mendapatkan kenaikan gaji yang Anda tahu layak Anda dapatkan. Jika Anda tahu cara bernegosiasi dengan benar, itu berarti Anda memegang semua kartu dan Anda siap untuk bertarung habis-habisan. Kesebelas, berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara dengan jelas dan persuasif di depan audiens adalah salah satu keterampilan penting yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Orang-orang yang merupakan pembicara efektif terlihat lebih percaya diri dan nyaman, dan mereka lebih menarik untuk berada di sekitar kita. Mungkin Anda tidak memiliki pekerjaan yang mengharuskan Anda berbicara di depan umum, tetapi Anda tidak pernah tahu kapan saatnya tiba ketika keterampilan ini benar-benar berguna. Ke-12, melacak pengeluaran Anda. Terkadang lebih mudah untuk memasukkan semuanya ke dalam kartu kredit, dan kemudian berharap saja Anda akan memiliki uang untuk melunasinya dalam waktu yang wajar. Namun, Anda mungkin tidak selalu memiliki uang untuk melunasi seluruh saldo, dan ini sangat mudah untuk berakhir di utang. Dengan melacak pengeluaran Anda akan dapat melihat di mana sebagian besar uang Anda berada, berjalan, dan bagaimana Anda dapat membuat penyesuaian ke depannya. Anda mungkin menemukan bahwa banyak uang Anda digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, dan ini bisa menjadi pemberitahuan yang bagus untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Ke-13, belajar bahasa baru. Ada banyak alasan yang jelas untuk mempelajari bahasa kedua. Ini dapat membantu Anda memajukan karir, menjadikan perjalanan lebih menyenangkan, dan mengembangkan bisnis Anda dan cakrawala budaya. Tapi yang mungkin tidak jelas adalah manfaat kognitif yang terjadi saat Anda berbicara dua atau lebih bahasa. Berbicara bahasa asing meningkatkan fungsi otak Anda dengan menantangnya untuk mengenali, menegosiasikan makna, dan berkomunikasi dalam sistem bahasa yang berbeda. Memahami bahasa adalah salah satu hal tersulit yang dilakukan otak Anda, tetapi ini akan menjadikan yang terbaik bagi senam otak kita. Dengan demikian, belajar bahasa asing adalah salah satu cara yang paling efektif dan praktis untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga pikiran Anda tetap tajam, dan melindungi otak Anda dari penuaan. Ke-14, menunjukkan rasa syukur tetap hadir. Kebiasaan menunjukkan rasa terima kasih adalah cara yang bagus untuk mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, dan menonjol dari keramaian, baik itu dengan mengirimkan ucapan terima kasih atau memberikan hadiah kecil. Bisa jadi untuk orang yang mewawancarai Anda untuk pekerjaan baru, mentor terpercaya, atau bos yang lama, atau bahkan orang tua Anda sendiri, mengungkapkan rasa terima kasih sangat bermanfaat. Menunjukkan rasa terima kasih memberi Anda dan pihak lain kesempatan untuk merenungkan hubungan Anda dan pikirkan hasil positif dari mengenal satu sama lain, dan itu juga membuat hari itu menyenangkan orang lain. Ke-15, tetap hadir. Hidup di saat sekarang berarti kesadaran Anda sepenuhnya terpusat di sini dan sekarang. Tapi, keadaan yang sudah biasa kita alami
adalah keadaan di mana pikiran kita berada pada masa lalu atau di masa depan, alih-alih di mana kita sebenarnya berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Kita cenderung merenungkan apa yang telah terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang mungkin atau akan terjadi. Ketika Anda belajar untuk hidup di saat ini, Anda akan menemukan perjuangan dan ketidakbahagiaan Anda berkurang, dan hidup akan mulai mengalir dengan lebih banyak kegembiraan dan kemudahan. Hal-hal terbaik dalam hidup mungkin gratis, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan memakan waktu, keringat, dan ketekunan untuk memperolehnya. Ketika mempelajari keterampilan hidup yang penting ini, ingat, keterampilan ini sulit dipelajari, tetapi akan terbayar selamanya. Bagaimana menurutmu? Apakah kita melewatkan sesuatu? Tentunya ada keterampilan penting lainnya yang tidak masuk dalam daftar ini. Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda, jadi kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik lonceng. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton. Wassalam.